Dahulu kala di tanah Jawa ada suatu kerajaan besar yang bernama Mataram. Kerajaan Mataram waktu itu diperintah oleh seorang raja yang sangat sakti, bergelar Sultan Agung. Suatu hari di sela-sela tapa beratanya, Kanjeng Sultan Agung mendapat puisi atau petunjuk gaib berupa suara yang membisikkan agar ia memperkerjakan seorang abdi yang bernama Ki Bodo. Apabila ia telah memperkerjakan Ki Bodo, maka kerajaan Mataram akan tentram, damai, dan segenap rakyatnya dapat hidup sejahtera. Setelah mendapat musik tersebut, segeralah Kanjeng Sultan Agung menyebar para abdinya ke seluruh wilayah kerajaan Mataram untuk mencari seseorang yang bernama Ki Bodo. Setelah orang yang bernama Ki Bodo itu diketemukan dan dihadapkan pada raja, Sultan pun segera berkata, "Ki, aku ingin minta bantuanmu untuk menguasakan agar ketentraman seluruh negeri dan kesejahteraan hidup seluruh rakyat dapat terjamin." "Ampun Baginda," kata Ki Bodo, "hamba ini hanyalah orang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Bagaimana hamba dapat membantu Baginda membuat negeri menjadi tentram dan sekaligus mensejahterakan rakyat?" "Jangan begitu Ki," kata Baginda lagi. "Aku tahu bahwa Ki Bodo memiliki kelebihan. Maukah Ki Bodo menyumbang sesuatu untuk kepentingan negara dan rakyat? Kalau Baginda yang memerintahkan, apapun yang harus hamba lakukan, hamba tidak akan mengelak," kata Ki Bodo. "Bagaimana kalau tugas berat?" tanya Baginda. "Bagaimanapun beratnya, hamba selalu sendika melaksanakannya," kata Ki Bodo. "Jadi Ki Bodo bersedia menjadi abdiku?" tanya Baginda. "Kalau Kanjeng Sultan menghendaki, hamba siap untuk menjadi abdi bagi Kanjeng Sultan," kata Ki Bodo. "Setelah kamu menyatakan kesanggupan sebagai abdiku, maka sekarang aku minta agar kamu memberi saran untuk meningkatkan ketentraman negeri dan kesejahteraan segenap rakyat," kata Baginda. Setelah berpikir sejenak, Ki Bodo pun berkata, "Sebaiknya Baginda memelihara seekor kuda sembrani." Kanjeng Sultan segera saja menerima saran dari Ki Bodo. Padahal kuda sembrani, kuda yang punya sayap dan dapat terbang, konon hanya terdapat di Mekah saja. Namun bagi Kanjeng Sultan Agung, pergi ke Mekah untuk mengambil kuda sembrani bukanlah hal yang mustahil. Sebab kabarnya setiap hari Jumat ia selalu pergi ke Mekah untuk menunaikan sholat Jumat. Singkat cerita, Kanjeng Sultan Agung segera pergi ke Mekah untuk membeli kuda sembrani. Sesampainya kembali ke Mataram, kuda tersebut lalu diserahkan kepada Ki Bodo dan diserahi tugas sebagai pekati atau abdi dalam yang bertugas memelihara dan mencari rumput untuk makan kuda istana. Ternyata Ki Bodo juga memiliki kemampuan yang luar biasa, sebab rupanya sang kuda sembrani itu lebih senang makan rumput dari tanah Arab daripada rumput yang ada di kerajaan Mataram. Oleh karena itu, untuk memberi makan kuda sembrani peliharaan Sultan, ia setiap hari harus pergi ke Mekah untuk mencari rumput. Kelakuan Ki Bodo yang setiap hari pergi ke Mekah ini secara tidak sengaja beberapa kali terlihat oleh Kanjeng Sultan. Hal ini terjadi ketika Kanjeng Sultan tengah menunaikan sholat Jumat di Mekah. Sebelum masuk ke masjid, ia selalu melihat sebuah keranjang dan capi atau tudung kepala sejenis topi yang terbuat dari bambu, khas kerajaan Mataram yang teronggok di pagar samping masjid. Karena penasaran, pada suatu hari sesuai persembahyang Jumat, Kanjeng Sultan langsung mendekati capi dan keranjang itu, lalu mencoretinya dengan injet atau kapur sirih. Selesai memberi tanda pada keranjang dan capi itu dengan injet, Kanjeng Sultan Agung segera pulang ke Mataram. Sesampai di Keraton Mataram, ternyata Ki Bodo sudah asyik memberi makan kuda sembrani.
Baginda lalu mendekat sambil mengamati keranjang dan caping Kibodo. Ternyata keranjang dan caping itu ada tandanya injek. Jelaslah keranjang dan caping itu adalah keranjang dan caping yang tadi dicoretnya di depan Masjid Mekah. Dengan peristiwa itu, tahulah Baginda bahwa Kibodo adalah seorang sakti yang memiliki kemampuan luar biasa.